Jadi ini 2,000 years later. halo CS gue, baik lagi di channel gue Dimas Gomas. Hari ini gue mau ngebahas tentang kura-kura hybrid, yaitu kura-kura Ocanemis. Jadi gue mau ngebahas dan ngejelasin secara singkat dengan visual yang cukup jelas kura-kura dari silangan Ocadia sinensis dan Sinemis revesi, yaitu kura-kura Ocanemis. Jadi untuk perbandingannya nanti gue akan jelasin secara detail Ocadia itu kayak gimana, si Sinemis itu kayak apa, lalu terciptalah Ocanemis. Dan untuk kura-kura Ocanemis, Ocadia dan Sinemis ini termasuk dalam kura-kura yang genus subgolongannya itu sama jenis. Jadi kura-kura itu namanya genusnya itu Mauremis. Jadi bisa dikawinkan, bisa di hybrid silang. Seperti contohnya ada banyak kura-kura, kayak contohnya ada kura-kura res Brazil, Red East Slider, Red Air Slider. Wah, namanya ribet banget. Jadi kura-kura Brazil itu bisa disilangi sama kura-kura yellow belly karena dia genus dari kura-kura itu sama jenisnya. Jadi bisa di hybrid silang. Nah, lu bisa cari tuh tentang kura-kura Brazil sama yellow belly, bisa dikawin silangin terus jadinya kayak apa. Nah, kalau gua mau ngebahas tentang kura-kura Ocanemis, silangan dari Ocadia sinensis dan Sinemis revesi. Masih banyak nih yang jarang review. Nah, gua mau review. Udah nggak usah kebanyakan cincong, jadi gua mau ambil kura-kuranya dulu di kolam. Oke? Nanti kita review secara jelas. Jadi buat CS gue khususnya pecinta turtle lover dan turtle mania, pecinta kura-kura air, ikutin terus video gue sampai selesai buat ceritain lebih jelasnya. Oke CS gue, kita masuk ke pembahasan lebih detail. Sebelum gue ngebahas tentang Ocanemis, gue kasih tahu dulu nih tentang Ocadia sinensis sama Sinemis revesi. Jadi terciptanya Ocanemis itu dari dua jenis kura-kura ini nih yang udah gua ambil nih, gua taruh di ember. Gua kasih tahu lebih jelas, oke? Ini gua ambil dulu nih. Ini kura-kura Ocadia sinensis. Ya, bentuknya kayak gini ya. Nih. Lo bisa lihat detail nih, plastron bawahnya nih. Nih, plastron bawahnya nih. Warnanya itu agak kayak apa ya, kayak warna tulang gading kecoklatan, terus ada marking bulat-bulatnya nih setiap ini nih luasnya nih di plastron bawahnya nih. Terus di bagian kerapas atasnya tuh warnanya hitam, ada corak juga coklat-coklat nih, apa coklat apa tulang gading juga ya. Gue juga kurang paham apa oranye apa gimana ya kan. Terus bisa dilihat detail juga nih di bagian lehernya tuh Ocadia tuh ada garis-garis strip-strip kuning ya kan, tuh cakep banget dah tuh ya kan. Nih Ocadia nih kayak gini nih, nah detailnya kayak gini nih Ocadia, bagian kerapas bawahnya, bagian atasnya ya kan, Ocadia kayak gini. Oke, nah, ini gue punya jantan nih ntar gue bahas lagi lah soal Ocadia sinensis. Oke, kita lanjut next ya. Ini Ocadia, oke, bisa dipahamin. Ocadia kayak gini. Kita lanjut ke Sinemis revesi. Ini dia Sinemis revesi. Kalau bisa dilihat nih, ya mohon maaf ya, agak sedikit apa nih, berlumut, malum ya, karena gue taruhnya di kolam outdoor. Terus bisa dilihat nih warna si Sinemis itu coklat ya, bagian kerapas atasnya nih warnanya coklat, terus bagian plastron bawahnya tuh
kayak begini nih, cakep banget nih. Ada hitamnya, coraknya, terus ada kayak apa? Warna putih-putih serat gininya nih. Cakep dah. Tuh. Terus kalau dia itu kiu, malu, friend. Dia malu jadi nggak bisa ngeliatin wujudnya. Yang jelas nih kalau si Cinemis di lehernya itu ada garis, tapi cuman ada berapa strip ya, 3 atau berapa, ntar gua tunggu lah dia keluar, ntar gua kasih tahu lo. Pokoknya kayak gitu ya. Terus di Cinemis juga ada yang warnanya itu hitam pekat, hitam banget. Nah kalau punya gua nih coklat, dan ini betina nih. Nih kayak gini ya detailnya. Nih bagian plastron atasnya coklat, bagian bawahnya kayak gini, coraknya nih cukup indah ya, cakep. Mungkin kalau buat CS gua yang punya kura-kura air nih, kalau mau cakep nih taruhnya di akuarium. Tapi berhubung karena gua memang untuk project breeding iseng-isengan di rumah, dan kebetulan gue punya betina yang udah cukup proven dan udah ngasilin baby 2 ekor dari hasil ternakan gua, ya kan, udah lumayan di rumah nih. Jadi gua tambah semangka untuk terus breeding, ya enggak? Semangat maksud gue. Oke, ini kura-kura Cinemis. Dan ini kura-kura Ocadia sinensis. Nah, kayak gini nih kura-kuranya, friend. Tuh ya. Perbedaannya Ocadia dan Cinemis. Ini bagian bawahnya. Cakep kan? Tuh. Ya kan? Nah, dari kura-kura kedua jenis ini tuh bisa di hybrid silang dan menghasilkan kura-kura Ocanemis. Mungkin buat CS gua yang suka kura-kura atau baru pelihara kura-kura nih, CS gua nih, atau mungkin penghobis ya yang ada di manapun lah, pasti udah ada juga yang breeding si kura-kura jenis Ocadia dan Cinemis, dan mungkin udah ngasilin hasil dari silangan antara Ocadia dan Cinemis. Oh ya, buat teman-teman penghobis atau yang baru coba mau pelihara kura-kura jenis kayak gue nih, kura-kura jenis Mauremis, mungkin agak jarang ya orang jualnya. Mungkin kalau di pasaran tuh banyak banget kura-kura kura-kura Brazil, kura-kura Ambon atau kura-kura lain. Dan kura-kura ini tuh penyebarannya katanya sih, yang gue baca-baca nih, kalau salah ya mohon maaf. Ini tuh kura-kura dari Cina kalau nggak salah, dan ini tuh bukan kura-kura lokal dari Indonesia ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang kura-kura Ocanemis hasil silangan dari Ocadia dan Cinemis. Ntar gue ambilin dulu, oke? Ini di depan gue udah ada kura-kura Ocanemis, kura-kura hybrid silangan dari Ocadia dan Cinemis. Ini ada 3 ekor nih, tadinya ada 4 ekor gua keep. Cuman 1 ekor udah terbang ke Surabaya, diadopsi sama Mas Wawan Kurniawan kalau nggak salah namanya, gue lupa. Mudah-mudahan tuh kura-kura Ocanemis gue sehat walafiat di sono ya. Nah ini bisa dilihat nih detailnya kayak apaan nih kura-kura. Gue kasih tahu ya sama lo ya. Ini gue angkat dulu dah, ribet. Oke. Jadi kura-kura hybrid itu punya karakter dan cirinya masing-masing. Nih bisa dilihat ya. Kalau hybrid silangan tuh beda-beda. Jadi ada dominan dari indukannya yang mana. Cuma kalau punya gue sih, gue lihat nih kayaknya dominannya si Ocadia sinensis ya. Jadi bisa dilihat kalau hybrid tuh atasnya tuh kayak gini nih, coklat kayak Cinemis. Tapi di bagian plastron bawah tuh ada bulat-bulat, marking bulat-bulat kayak Ocadia ya. Terus kayak di bagian lehernya juga ada garis kayak Ocadia, garis-garis kuning. Nah, ini gue ada 3 ekor nih sekarang nih. Nah ini 1 ekor yang gue keep nih. Nah ini bentuknya mirip banget Ocadia tuh, atasnya ada titik-titik coklatnya ya. Terus di bagian bawah tuh kayak Ocadia, tapi di bagian leher bisa dilihat tuh ada garis-garisnya nih.
ada garis-garisnya kayak si lehernya Ocadia sinensis, ya kan. Nah kalau ini nih yang satu nih kayak sinemis banget nih, dia tuh coklat tapi ini hitam banget. Nah gue bilang tadi kan di sinemis tuh ada yang apa sih, bentuk plastronnya itu ada yang coklat terus bawahnya tuh udah hitam banget. Nah ini nih sinemis banget nih, hitam banget, agak hitam pekat ya kan. Nah ini yang ini gue mau keep nih, ini beda sendiri nih karena bisa gue bilang ini nih apa ya, warnanya itu bagian badan itu agak kayak bule gitulah. Bule jadi jadi 2,000 years later. ini gue keep nih satu nih, ini rencananya gue mau gedein nih yang ini gue mau besarin nih soalnya karakternya tuh cakep banget. Ini bagian kerapas atasnya cakep banget nih kayak Ocadia, terus di bagian bawahnya tuh, terus badannya itu putih kayak bule badannya. Ini kayaknya gua keep nih, gua mau simpen nih ya kan. Nah tuh bisa dilihat tuh bagian lehernya ada garis-garisnya kan kayak dominannya ke Ocadia. Mungkin kalau bisa gue prediksi ya, mungkin ini bisa jadi kayaknya si pejantannya si Ocadia, lalu si betinanya si sinemis, tapi nggak tahu juga ya. Dan gue ini dapat dari mana ya waktu itu, gue lupa dah. Mungkin ada tuh di video gue tuh yang keberapa tuh, lu bisa nonton deh tuh ya kan. Ini kura-kuranya, dan mungkin rencana gue ini gue 3 ekor ini gue mau keep. Tapi kalau ada CS gue atau teman-teman gue yang pengen, lo bisa dapetin ini dan lu bisa DM Instagramnya Mr. Parkit, Instagram Babe Aing. Jadi dia yang megang adminnya, nanti dia yang balas kok. Jadi nih kalau ada yang mau, mungkin nanti ya kalau CS gue suka mau coba pelihara si Ocanemis ini, mau dapetin ini, lu bisa DM di Instagram Mr. Parkit. Tuh nih, ntar gue videoin detailnya ya sama lu. Oke, gue balikin dulu ya. Oke, gue kasih tahu ketiga jenis Ocanemis hasil silangan nih. Bentuknya nih kayak gini nih, tuh nih ya, tuh Ocadia banget ya. Nah ini sinemis banget nih, ini agak detail nih, agak hitam nih ya kan. Tuh ini bagian kerapas atasnya nih. Oh nah ini nih Ocadia banget atasnya nih temen. Kalau dari leher atau apa, cuman dia agak bule ini warnanya nih, ini agak bule warnanya di bagian badannya. Nah kalau ini sinemis banget nih, pekat, bisa dilihat dari bagian kerapas atasnya, terus plastron bawahnya ya kan. Dan ini punya gue nih ekornya tail tip. Mungkin bagi sebagian penghobis ya kan, kalau ada masalah kayak ekor tail tip nih suka nggak mau, tapi karena gue ngekip dan gue adopsi ini buat gue project breeding gue, makanya itu gue coba mau besarin. Dan kebetulan ekor tail tip tuh nggak mempengaruhi untuk reproduksi kok, bahwasanya yang ada di tempat gue nih nggak ada ekor tail tip pun mereka bisa kawin kok dan bisa menjadi indukan proven dan bisa ngelahirin berapa baby ya. Oke CS gue singkat review kura-kura Ocanemis dari gua nih. Oke CS gue sedikit review kura-kura Ocanemis dari gua. Mungkin penjelasan gue dapat dimengerti dan CS gue bisa lihat kan tadi detailnya kayak apa ya kan, tentang kura-kura hybrid silangan Ocanemis gue nih. Dan buat CS gue yang mau coba pelihara kura-kura kayak gue nih, ini gampang banget nih. Peliharanya itu kayak kura-kura Brazil lah, cuma dikasih umpan pelet dan lain-lain dan udah gitu nih.
lu piara kura-kura ini nggak usah ribet-ribet yang namanya pakai sirkulasi air lah. Apalagi kalau lu miara beginian nih pakai sirkulasi, ntar emak lu marah, listrik di rumah habis. Ini piara kura-kura air nih nggak usah yang namanya pakai sirkulasi filter, tapi ya sah-sah aja sih kalau CS gua mau pelihara kura-kuranya pakai filter atau apa. Dan kalau gua di rumah nih baby kayak gini nggak pakai gua yang namanya sirkulasi, gua taruh begitu aja, gua kasih makan mungkin 3 hari sekali, gua bersihin, gua ganti airnya, terus gua bersihin, gua sikat-sikat si kura-kuranya bagian kerapas atas sama bawahnya. Kayak gitu aja CS gue. Terus buat CS gua yang mau tahu tentang info kura-kura mau remis ini lebih lengkap, lebih jelas, mungkin memang banyak yang jarang bahas ya, baik di channel YouTube atau di mana-mana, atau pengen tahu lebih jelas tentang sub jenis-jenis nih kura-kura macamnya apa aja, CS gue bisa gabung di grup Facebook, ntar gue cantumin nih namanya grup Mau Remis Indonesia. Di situ ngebahas tentang kura-kura mau remis, tentang jenis mau remis, terus lain-lain jenisnya, terus cara bedain jenis kelaminnya, terus hasil silangan dari mana, ya pokoknya gitu aja deh. Oke, sekian buat video hari ini ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu hobi. Bye bye.